Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kutubil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi wa bimaqasidih. Jangan dijari. Rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali dapat bersama, berkumpul, kembali dapat mengkaji berbagai macam ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita bangun tidur sampai saat kita tidur kembali. Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah berikan mata kepada kita yang alhamdulillah sampai saat ini kita dapat melihat ciptaan-ciptaan Allah, dapat melihat karya-karya Allah dengan sangat dan begitu sempurna dan tanpa mengeluarkan sepeser biaya pun. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang hanya ingin melihat karya Allah Subhanahu wa taala harus mengeluarkan biaya. Alhamdulillah sampai saat ini kita dapat mendengar dengan begitu normal, mendengar semua bunyi-bunyi yang sangat indah, suara-suara yang sangat merdu dengan tanpa mengeluarkan sedikit biaya pun. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang hari ini hanya ingin mendengar suara yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala harus mengeluarkan biaya. Alhamdulillah sampai saat ini kita dapat melangkah dengan sebegitu sempurna kemana kita hendak pergi. Kaki siap untuk mengantar badan ini dengan tanpa mengeluarkan sepeser biaya pun. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang hanya ingin melangkahkan kakinya saja. Kaki milik dia yang mengurus, akan tetapi kalau hendak keluar ia harus mengeluarkan biaya. Semua itu patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang termasuk kategori kufur akan nikmatnya. Salawat semenanjung salam Allah abadi keharibaan paduka alam baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai pada kita selaku umatnya. Harapan besar mudah-mudahan kelak beliau sudi mengakui kita selaku umat dan sekaligus kita mendapatkan syafaatul udbahnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu buah doa yang doa itu terbukti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala saat itu Islam sedang terdesak,
Saat itu Islam sedang lemah, saat itu Islam sedang membutuhkan seseorang. Maka berulang kali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini. Apa doa beliau? Allahumma a'izzil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan, kukuhkan agama Islam dengan hadir atau Islamnya salah satu di antara dua Umar. Siapa itu? Pertama, Umar bin Hisham Abu Jahal, atau yang kedua Umar ibnil Khattab, Umar bin Khattab. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya Umar ibnil Khattab. Saudaraku rahimakumullah, Umar bin Khattab merupakan satu di antara sahabat yang masuk kategori Khulafaur Rasyidin, atau 4 sahabat mulia yang isinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Salah satu di antara keempat sahabat Khulafaur Rasyidin ini adalah Umar ibnil Khattab. Umar merupakan sosok sahabat yang terkenal tegas dalam segala hal dan dalam segala bidang dan dalam segala aspek kehidupannya. Umar bin Khattab ini semasa beliau kafir atau sebelum beliau memeluk agama Islam merupakan salah satu musuh atau orang yang memusuhi Islam sekaligus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkenal sangat keras, garang, dan kasar. Akan tetapi setelah beliau masuk Islam, semua keadaan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras terhadap Islam diganti dengan keras terhadap kafir, tegas akan agama kafir diganti dengan tegas terhadap Islam. Islam, ketika ia masuk Islam, maka ketegasan, ketangkasan, dan segala macam bentuk kegagahan beliau digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara rahimakumullah, akan tetapi di satu masa sahabat Umar ibn Khattab ini pernah menyampaikan setidaknya 6 pesan yang sangat menyentuh jiwa. Apa pesan Sayyidina Umar? Pertama, kata Sayyidina Umar, andai engkau menemukan celah pada seseorang, dan engkau hendak mencaci orang tersebut, maka kata Sayyidina Umar ibn Khattab, cacilah dirimu, karena celakmu itu lebih banyak dari celah orang yang akan kamu celah. Sekali lagi, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, andai engkau di satu waktu menemukan kekurangan seseorang, celah pada seseorang, maka tatkala engkau hendak mencela dirinya, cela dulu dirimu. Karena sejatinya celakmu, hinaanmu, dan kekuranganmu itu nampak dan jauh lebih banyak daripada orang yang akan kamu celah. Allah luar biasa. Kita, wahai saudaraku, terlalu banyak mencela orang lain, terlalu banyak mengoreksi orang lain tanpa sadar bahwa kekurangan kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna orang lain, dan banyak kekurangan diri kita. Ini yang pertama. Kemudian pesan Umar yang kedua, andai engkau ingin memusuhi seseorang, maka kata Sayyidina Umar, musuhilah perutmu terlebih dahulu. Karena tidak ada musuh yang paling berbahaya di alam dunia kecuali adalah perutmu. Allah luar biasa. Maka benar kaidah agama, as-siba ra'su kulli sayyi'atin wal ju' ra'su kulli hasanatin. Laparmu, kenyangmu merupakan sumber dari berbagai macam keburukan dalam kehidupanmu. Akan tetapi laparmu merupakan sumber kebaikan dalam kehidupanmu. Artinya, baik atau tidak anggota badan seseorang, sempurna atau tidak ucapan seseorang, sempurna atau tidak, atau baik atau tidak pola kehidupan seseorang, tergantung bagaimana perutnya. Andai isi dalam perutnya, dapat ia kontrol, maka insya Allah semua anggota badan,
tangankah itu, kakikah itu, atau anggota badan yang lain akan mampu ia kontrol. Akan tetapi sebaliknya, andai perutnya dimasuki barang haram atau tidak mampu ia kontrol, semua yang ia inginkan ia masukkan, maka seluruh anggota badan yang lain semua akan ikut seperti apa yang dimasukkan ke dalam perut. Allah luar biasa. Maka benar agama Islam, Baginda Muhammad SAW pernah mengajarkan, andai engkau ingin sehat dalam kehidupan, maka setidaknya dalam sebulan kau kosongkan perutmu, kau jaga perutmu selama 8 hari. Dan ini ditemukan benar oleh para pakar-pakar kedokteran, orang-orang luar. Luar biasa. Lalu apa isi 8 hari tersebut? Dalam 1 minggu, dalam 1 bulan terdapat 4 minggu. Dalam 1 minggu ada 2 hari yang dianjurkan atau disunnahkan puasa oleh Baginda Muhammad SAW. Pertama Senin, kedua Kamis. 2 kali 4 minggu itu sama dengan 8. 2 kali 4, 8. Maka benar anjuran Baginda Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para pakar kedokteran. Ini pesan Umar yang kedua. Pesan Umar yang ketiga, jika engkau ingin memuji seseorang, kata Sayyidina Umar, maka pujilah Allah, karena sejatinya tidak ada yang paling banyak dalam memberi dan tidak pernah meminta imbalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah luar biasa, saudaraku. Siapapun di antara kita, baik itu orang terdekat atau orang terjauh, baik itu orang terjauh atau orang terdekat sekalipun, baik itu orang yang ada di sekeliling kita atau orang yang satu atap, satu rumah dengan kita, semua ketika memberi apapun jenisnya pasti ada unsur imbalan di baliknya. Orang tua memberikan anaknya sesuatu bukan tanpa imbalan. Ada imbalan yang ia harapkan. Apa? Minimal dapat menyelamatkannya dunia dan akhirat. Apalagi di luar daripada kategori yang disebut dengan orang tua atau keluarga itu sendiri. Dan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita napas, Allah memberikan kita udara dengan tanpa kita harus mengeluarkan biaya. Allah memberikan kita kehidupan, Allah berikan kita ruh, Allah berikan kita fasilitas dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta imbalan apapun kepada kita. Karena bersyukur atau tidak kita, berterima kasih atau tidak kita kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Umar yang ketiga. Pesan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang keempat adalah, jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, kata Sayyidina Umar, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Karena dunia adalah sumber kehinaan. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, kata Sayyidina Umar, maka tinggalkan dunia. Karena dunia itu adalah sumber kehinaan. Maka benar apa yang disampaikan Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ad-dunya jifatun. Dunia adalah bangkai. Andai engkau senang dengan dunia, andai engkau tertarik dengan dunia dan terus mengumpulkan dunia tanpa dipikirkan bekal akhirat, maka sama dengan kamu memakan berbagai macam bangkai. Karena mencari dunia atau mengumpulkan harta benda ibarat kita minum air di lautan. Semakin banyak kita minum air yang ada di laut, maka bukan semakin hilang haus atau dahaga kita. Dan tetapi semakin banyak kita meneguk air laut, maka haus kita, dahaga kita akan semakin parah. Allah luar biasa. Tidak ada cerita orang kaya itu sudah tidak mengharapkan harta. Semakin kaya seseorang, maka akan semakin haus ia akan harta itu sendiri. Ini pesan Umar yang keempat. Pesan Umar yang kelima adalah, jika engkau ingin mempersiapkan sesuatu, maka kata Sayyidina Umar, bersiaplah untuk mati. Karena jikalau engkau tidak pernah bersiap untuk mati, maka kamu akan sengsara tatkala mati itu akan datang.
Jika engkau ingin mempersiapkan sesuatu, kata Sayyidina Umar, maka bersiaplah untuk mati. Karena andai engkau tidak siap untuk itu, maka tatkala mati itu datang, idza jaa ajaluhum, waktu ruhmu terpisah dengan jasad datang, waktu Israel mengemban tugas untuk mencabut ruhmu, maka saat itu kamu akan menemukan kesengsaraan. Karena kalau dunia Allah sudah tanggung, rizkimu, baik dan buruk ketentuanmu, jodohmu, matimu Allah sudah tanggung. Kapan kamu akan mati? Berapa rizki yang akan kamu makan? Siapa jodohmu dan bagaimana takdirmu saat ini? Allah sudah tentukan itu. Akan tetapi baik dan buruknya engkau saat nanti sudah berpisah dengan ruhmu, keadaanmu tergantung bagaimana amal dan persiapanmu sepanjang kamu hidup di alam dunia. Ini pesan Umar yang kelima. Kemudian pesan Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang terakhir adalah, andai engkau ingin menuntut sesuatu, kata Sayyidina Umar, maka tuntutlah akhiratmu. Karena kau tidak akan memperoleh akhirat kalau engkau tidak mengejar dan tidak menuntutnya. Allah luar biasa. Tingkatan ikhlas dalam agama atau dalam kategori keilmuan agama itu banyak tingkatannya. Minimal kita beribadah mengharapkan imbalan surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun termasuk kategori iman yang sangat-sangat rendah. Kita belajar ikhlas dari bawah, kita titi sampai kemudian naik tingkat 2, naik tingkat 3, terus sampai pada akhirnya termasuk kategori orang-orang yang mukhlasin, yang mengerjakan amal ibadah bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin dipuji atau karena keterpaksaan, tapi murni lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda, dapat menjalankan, meresapi, dan kemudian mengamalkan semua apa yang dipesankan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam kancah kehidupan kita. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat kita, semua kebutuhan dan semua apa yang kita harapkan sepanjang kehidupan kita semua dikabul dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.